Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warahmatullahi Malam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. semuanya, peserta PGPAI Batch 2. Pertama dan yang paling utama, mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, pertama dan yang kita muliakan Bapak Ahmad Taufik Nasution selaku Ketua DPO Akpai Sumatera Utara. Yang kita hormati di sini sudah hadir Pak Henry Padli selaku narasumber kegiatan kita pada malam hari ini. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu semuanya peserta pendampingan PPG PAI. Bapak Ibu, malam ini kita akan bahas tentang administrasi terlebih dahulu ya, bimbingan kepada Bapak Ibu yang mungkin masih mengalami kendala, masih punya pertanyaan-pertanyaan terkait tentang administrasi, karena ada beberapa dari peserta PPG PAI Batch 2 itu yang sudah bergabung dengan LPTK ya. Nah, kemudian kegiatan ini akan dipandu oleh Pak Henry Padli. Di sini sifatnya santai ya Bapak Ibu, tapi meskipun santai, mohon kepada Bapak Ibu agar kegiatan kita berjalan dengan baik. Bapak Ibu jaga mic-nya ya, jadi tidak terganggu dari suara-suara yang di sekitar Bapak Ibu dan teman-teman yang kita mendengarkan secara efektif. Contoh nih, maaf ya Bu Kholida, mic-nya masih hidup gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada suara-suara di sekitar Bu Kholida, itu akan masuk kemari Bapak Ibu. Jadi, hidupkan mic-nya itu ketika ingin berbicara, ya, biar supaya kegiatan kita lancar, efektif, dan teman-teman kita yang lainnya bisa mendengarkan dengan jelas tentunya ya. Baik, Pak Henry Padli, tes. Siap Bu, dengar Eh, kedengaran, Bentar, kedengaran. Pak, biar saya jadikan co-host dulu ya, Pak ya. Siap. Oke. Bentar. Oke, saya sudah jadikan co-host untuk Pak Heri Fadli. Bapak Ibu, selanjutnya eh sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, kita langsung masuk saja pada kegiatan inti Bapak Ibu yang akan dipandu oleh Pak Heri Padli. Pak Heri Padli, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Dan siap ya berjuang bersama eh, para mahasiswa PPG PAI Batch 2 pada malam hari ini ya Pak Heri ya. Siap berjuang. Alhamdulillah semangat Bapak Ibu, jangan mau kalah semangatnya dengan Pak Heri ya. Silakan disiapkan pertanyaan-pertanyaannya dan usahakan nanti Bapak Ibu pertanyaannya langsung pada poin aja ya. Jadi kita tidak berkelit-kelit dan mungkin di antara teman-teman kita masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Nah, kita akan bersamai Bapak Ibu sampai mungkin 1,5 jam ke depan ya Pak Heri Parli ya. Siap Bu. Selanjutnya, kegiatan ini saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Heri Parli. Pada Bapak kami persilahkan. Baik, kedengaran Bapak Ibu suara saya? Jelas, Pak. Pak. Sejelas gambar Jelas, Bapak Pak. juga Baik. jelas. Jelas. Ya, Jelas, Pak. mohon izin di-mute-kan dulu Bapak Ibu semua ya yang Jelas, belum ngomong. Pak. Iya, iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menguasai langit dan bumi beserta isinya, serta salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga dengan berbanyak salawat kepada beliau kita diakui sebagai umatnya dan berhak atas syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih dan selamat bergabung ya di tim pendampingan PPG BITS 2 tahun 2024. Alhamdulillah, sebelumnya saya berterima kasih kepada host tadi yang sudah menyambut kita, menyiapkan Zoom kita. Terima kasih kepada Ibu Eli. Sebelumnya saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Mungkin sebagian teman-teman juga ada yang sudah kenal, tapi mungkin ada yang belum kenal Bapak Ibu sama saya, ada yang belum kenal. Udah, Pak. Oh, banyak yang belum kenal Bapak Pak, Ibu ya. belum. Belum lah, Pak. Belum kenal, Pak. Ya, karena memang Kami ini dari Padang Lawas, Pak. siap siap siap. Karena memang ini pendampingan ini eh, ada beberapa peserta di luar dari Sumatera Utara ya Bapak Ibu ya. Karena memang kita skala skala nasional. Bahkan tadi ada yang baru bergabung dari Kabupaten Jayapura. Ada nggak yang Bapak Ibu tadi? Ibu dari Jayapura, ada nggak bergabung ini? Belum ada ya. Bahkan dari Papua ikut juga bergabung. Alhamdulillah. Jadi kita ini Bapak Ibu bimbingannya lintas lintas apa ya? Lintas pulau ya Bapak Ibu ya, nasional. Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu ya. Jadi nama saya Heri Fadli. Nama saya Heri Fadli. Sama seperti Bapak Ibu, kita sama-sama guru, sama-sama berjuang di mata pelajaran yang sama, yaitu pendidikan agama Islam. Hanya saja mungkin kita berbeda apa ya, berbeda tingkatan satuan ya. Ada yang di SD, ada yang di SMP, ada yang di SMA, SMK, bahkan ada yang di TK. Ada nggak yang di TK ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Tapi kemarin ada juga yang di TK, mungkin belum masuk Zoom ya Bapak Ibu ya. Saya tugas di SDN 106182 Kabupaten Deli Serdang ya, di SD negeri. Status saya masih honor, mudah-mudahan dengan sertifikasi ya bisalah menambah-nambah tambah-tambahan ya Bapak Ibu ya, karena itu tujuan kita ya Bapak ya. Jadi alhamdulillah kalau tidak ada sertifikasi ya Bapak Ibu ya, wah, kalau yang masih honor dapat 1,5, kalau yang PNS bahkan ngikuti sesuai dengan golongan ya Bapak Ibu ya, nah, gaji 1 bulan. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah ini Zoom kita perdana. Jadi terkait dengan lapor diri ya Bapak Ibu ya. Tadi di sebagian LPTK sudah ada yang websitenya membuka lapor diri. Jadi saya rasa Bapak Ibu di Siaga Pendis udah muncul semua belum? Apanya LPTK-nya? Saya rasa udah semua Bapak Ibu ya. Belum, belum, Udah, Pak. Pak. Ada Belum, yang Pak. Udah. ada yang Ini belum yang muncul belum. LPTK-nya di Siaga Pendis. Sudah. LPTK sudah, Pak. Oh, LPTK sudah, ya. Cuman memang untuk lapor diri itu setiap LPTK punya kebijakan masing-masing. Bapak Ibu sebelumnya kita ini berdiskusi aja Bapak Ibu ya, berdiskusi mana kendala-kendala yang dilakukan oleh Ibu ataupun Bapak ada kendala kita diskusikan aja di sini Bapak Ibu ya. Sistemnya seperti itu aja. Jadi kita langsung ke ke apa subjeknya langsung Bapak Ibu ya, ke permasalahan-permasalahannya langsung nanti kita apa bersama Bapak Ibu ya, kita selesaikan bersama. Jadi memang untuk lapor diri ini Bapak Ibu setiap LPTK itu berbeda-beda ya, berbeda-beda eh, apanya berbeda-beda macamnya ya kan. Nah, berbeda-beda. Ada yang dia minta nanti ini itu. Jadi sesuai dengan LPTK-nya saja. Nah, Bapak Ibu. Jadi kalau yang belum harap bersabar karena kan memang kan ini kan tadi sore baru bisa dilihat. Jadi mungkin LPTK kan ini juga sudah hari libur, nah, kemungkinan Senin, kalau Bapak Ibu ya. Jadi harap bersabar. Nah, jadi yang belum muncul harap bersabar saja. Siapkan aja lah apa-apa yang perlu disiapkan, kayak misalnya foto. Bapak Ibu udah foto semua belum? Belum, Pak. Nah, jadi Sudah, Pak. kalau Ya, kalau alhamdulillah sudah, Pak.
Alhamdulillah kalau yang sudah. Jadi Ya. kalau yang belum, besok langsung foto aja Bapak Ibu ya. Kalau foto itu semua LPTK sama itu, nggak berbeda. Letaknya merah, ya kan, menggunakan jas. Nanti bahkan di WA itu wajib profil kita Bapak Ibu dan nama kita. Jangan lagi ada nama anak kita atau nama panggilan kita, ya kan. Jadi LPTK itu nanti kalau misalnya ada kendala-kendala ketika memanggil kita, dia kan taunya nama yang di WA Bapak Ibu, apa yang di profil itu. Nanti kalau misalnya nama anak kita, bingung nanti kan, karena kan nggak mungkin semua peserta itu disimpan di nomor LPTK masing-masing. Jadi saya, inilah yang perlu kita lakukan perdana ya kan, minimal foto WA kita itu nama profil kita, jangan nama anak kita atau gambar orang lain. Wajib nama kita dan foto kita. Untuk foto kita kemarin kan sudah di-share. Contohnya yang laki-laki nggak pakai peci, ya kan? Nggak pakai peci, pakai dasi hitam polos, pakai jas hitam. Kalau perempuan pakai apa ya, blazer hitam, kemudian jilbab hitam. Nah, latar belakang warna merah itu digunakan di foto profil dan nanti juga akan digunakan di LMS, nah, di apa di space. Nah, jadi di space nanti juga ada nama asli kita sesuai dengan akun siaga, kemudian foto kita juga di situ. Nah, kebetulan tadi untuk lapor diri Universitas Islam Negeri Sumatera Utara itu udah buka di websitenya. Silakan Bapak Ibu kalau sudah ada berkas-berkasnya silakan diajukan. Memang masih ada kendala ya kan. Kita mendapat laporan dari beberapa teman-teman kita bahwasanya untuk asal kabupaten itu masih ada yang belum terimput ya Bapak Ibu ya. Contoh kayak Tanjung Balai itu belum ada, Medan belum ada, Sergei belum ada karena memang di situ kan diminta eh, domisili, domisili tempat tinggal Bapak Ibu ya. Jadi kita tunggu saja nanti, kita tunggu saja untuk revisinya Bapak Ibu ya. Nanti bakal akan direvisi itu Google Form-nya oleh pihak LPTK. Nah, kalau yang sudah ada, ya silakan aja Bapak Ibu disautin, ya kan. Tadi seperti yang di UIN, dia minta berkasnya diposkan ya Bapak Ibu ya. Nah, diposkan. Nah, tadi kan ada juga yang bertanya, Pak, apa bisa saya langsung ke UIN, Bapak Ibu? Nah, gitu juga bertanya kan, kalau perintahnya diposkan, diposkan aja. Kebetulan saya alumni PPG tahun 2023, tahun yang lalu. Eh, saya di UIN Sumatera Utara. Jadi waktu itu saya poskan nggak mahal kok Bu. Cuman kena 12.000 waktu itu. Memang terlihat dari jarak jauh dekat kita kepada LPTK semakin jauh ya semakin mahal. Tapi semahal-mahalnya paling nggak, paling ya 25 30 begitu lah. Pakai pos aja. Nah, pakai pos kantor pos aja melalui pos. Nah, Bapak Ibu. Jadi sistemnya kita seperti itu ya, kayak jauh aja udah kendala-kendala. Kemudian untuk apa, eh, foto tadi ya, foto itu di print 3x4, 4x6, nah itu di print. Ada lagi Bapak Ibu kendala-kendala di apa? Silakan Bapak Ibu, kita diskusi aja. Yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Fadli, izin Pak. wabarakatuh. Ya Pak, silakan Pak, silakan. Saya Muhammad Aziz Pak. Ya, Saya yang tadi bertanya tentang kabupaten itu kan nggak ada. Saya udah dapat LPTK di Winsu. Jadi ya, saya tadi uh, nanya ke Pak Topik juga kan. Uh, ya. Salah Pak Aziz katanya. Yang penting Bapak kerjanya di mana di Deli Serdang katanya kan. Hmm. Buat aja Deli Serdang katanya kan. Memang siaga pendisnya di situ. Tapi yang saya bingung kan tetap yang diminta di situ kan alamat domisili. Berarti kita tunggu aja apa kita langsung isi aja? Tadi Bapak konfirmasi ke siapa Pak? Pak Taufik, Pak. Oh Pak Taufik udah ke apa ya? Udah ke apa? Ke UID ya? Nggak tahu, cuman tadi saya tanyakan ke beliau, Bapak itu memang ngajarnya di mana, kata dia kan.
Saya ngajarin di Deli Serdang, Pak. Ya udah buat aja Deli Serdang di situ, nggak masalah. Nanti kan ada apa kata dia pembaruan yang terbaru atau kayak mana kan kita nggak tahu kata dia gitu. Ya, sebaiknya kita Nah, tunggu. menurut Bapak itu apakah tunggu aja ya, Pak ya? Ya, sebaiknya kita tunggu aja nanti Pak. Pasti ada perubahan. Iya, Iya, iya. Makasih, Pak ya. ya, sama-sama. Bapak Ibu, bentar ya, saya cari charger dulu Bapak Ibu ya. Ini laptop saya udah mau mati. Bentar Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu, boleh juga pertanyaannya di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Nanti kita Hmm, akan bacakan sambil boleh. menunggu Pak Heri. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu yang bertanya silakan. Ya, Oh ya, Pak. saya Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Ya, Waalaikumsalam Ibu, silakan. Iya, saya mau izin tanya, Pak. Ya, silakan Bu. Ah, ini tentang surat izin sekolah, apakah boleh yang kita upload tanggal 5 semalam, apa kita buat lagi, Pak? Untuk yang mana Bu? Yang surat izin sekolah, Oh, surat izin kepala sekolah. Ya, heeh. iya. Apakah yang kita upload tanggal 5 semalam, apa kita buat baru lagi, Pak? Ya, untuk itu, kalau tadi di UIN kan di situ kan nggak ada formatnya ya, Bapak Ibu ya, nggak ada format diberikan kan untuk izin kepala sekolah kan. Nggak iya. ada. Nah, kalau nggak ada formatnya, pakai aja yang itu Bu, yang kemarin, yang dari Siaga. Iya. Nah, tapi kalau yang satu lagi, yang surat pernyataan atau ya, ya pernyataan ya. Nah, Fakta integritas. ya fakta integritas Empat. ya, yang fakta Nah, integritas kan di situ dikasih format dan formatnya kan berbeda. Nah, Ya. kalau itu iya. Buat wajib lagi. buat lagi. Oh, Wajib buat iya. lagi dan Yang kedua, dan Pak, ada satu lagi. ya Lagi. ya Bu, Satu lagi, silakan. Pak. Itu Ya tentang silakan. prodi jurusan apa akreditasi kampus, Pak? Jurusan Bapak Ibu ya, jurusan. Jurusan kan? Ya, Bukan kampus kan, Pak? bukan jurusan. Oh iya. Nah, Berarti oke, benar. oke. Ya, Oke, oke, Pak. ya silakan yang lain Bapak Ibu ada lagi? Saya Pak, izin tanya Pak, Pak Deni. Ya silakan. Itu di fakta integritas, saya lihat di situ ada tulisan nomor peserta. Itu nomor pesertanya itu nomor yang memang nanti dapat dari LPTK atau itu nomor akun siaga kita? Ya, untuk nomor peserta yang di fakta integritas itu nomor peserta nomor akun siaga kita ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, nomor akun siaga untuk nomor peserta. Silakan Ibu Ayu Rahayu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, Pak, itu yang pertama saya tanyakan, apakah yang berkas yang akan kita kirim melalui kantor pos itu apakah legisan asli Gimana Bu? atau foto berkas yang akan kita kirim itu melalui kantor pos itu apakah memang dia legisan asli atau fotokopi lege? Oh, kalau berkas, kalau untuk fakta integritas itu asli. Kemudian untuk izin kepala sekolah itu asli. Kemudian untuk yang ijazah, ijazah kan yang fotokopi, Bu. Fotokopi dileges ya. Fotokopi dileges basah. Nah, oleh siapa? Tentunya kalau ijazah yang ngeluarkan kan apa eh, kampus, ya leges kampus. Sama seperti juga dengan akreditasi, itu leges dari kampus. Kalau untuk SK, nah untuk SK cukup SK kepala sekolah, leges saja kepala sekolah. Nah, Yang kedua, Pak, saya tanyakan, kalau umpamanya ini kan saya udah ada foto gitu waktu pelamaran ketiga waktu itu fotonya memang pakai jas, baju putih sama jaket tapi pakai dasi. Apakah bisa jadi jas ya, Pak? pakai baju batik, Bu. Bukan baju putih, pakai Coba blazer hitam.
pakai Ya, baju putih, jilat hitam, tapi pakai dasi. Apakah gitu itu digunakan? pakai dasi ya. Iya. Kalau Siap. ketentuannya di situ nggak pakai dasi sih, Bu. Foto aja lagi. Hmm. Oh iya, iya. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Silakan yang lain, Ibu Rosida Wati Harahap, silakan. Ibu Rosida, coba di apa ya, mic-nya dibuka dulu. Mic-nya, mic-nya Bu Rosida dibuka dulu, Bu. Atau Ibu Suraida Dalimunte dulu, silakan. Ya Pak, Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini, warahmatullahi wabarakatuh. ini tadi Pak mengenai transkrip nilai Pak, itu kan dileges. Apakah bisa Pak saya bawa legesan saya yang udah lampau gitu Pak? Atau mesti yang harus terbaru gitu? Iya, saya Baru deh, harus wajib ke kampusnya Pak. Iya, benar. Terus akreditasi prodinya itu dileges juga itu Pak biasanya. Iya, benar, dilekis juga, Oh, Bu. Nah, berarti memang harus ke kampus. Itu ada berapa lembar gitu Pak? Enggak satu lembar aja, Bapak Ibu. satu lembar aja ya. Iya, tapi Karena kalau kita mau daftar tinggi, kan kita ke kampus kan jarang-jarang. Ibu buat aja lah 5 atau berapa kan. karena Jadi kalau nanti tiba yang saya perlu lagi tahu kan nggak dari boleh ambil kawan lagi ke saya, kampus. yang saya tahu dari kawan saya dia di kampus tuh hitung per lembar gitu. Selembarnya berapa puluh ribu gitu. Iya, iya, Jadi kalau memang apa minimal dua atau tiga gitu Pak ya. iya lah kita buat Jaga. bertinggal kan mana tahu kan. Oh, Ada video nobis. Udah Bu, ada lagi Ibu Rosida tadi? Silakan Bu. Iya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kami ini kan Pak dari LPTK kami dari UIN Arairi Banda Aceh. Iya, Nah, tapi sekarang kan Pak belum ada keluar persyaratan apanya kan Pak untuk lapor diri. iya benar Bu. Nah, tadi udah diterangkan Bapak tentang pas foto, banyaklah persyaratan-persyaratan yang udah dijelaskan Bapak. Seandainya Pak, Iya, sebelum ke itu bisa kami persiapkan. Satu. iya, Nah, yang kedua, pas foto itu Pak, tapi kami biar eh, melihat yang sebelum-sebelumnya ada juga di situ Pak, yang pas fotonya jilbab perempuannya itu warna putih. Jadi apakah kami juga persiapkan dulu jilbabnya warna hitam atau warna putih? Dua ya Pak. iya. Nah, selanjutnya Pak, kayak kami yang ada di UIN Arairi Banda Aceh ini, eh, misalnya salah satu lagi ya Pak, Ya. misalnya sampai sekarang belum keluar kata Bapak kami tunggu sampai hari Senin karena mungkin kan udah libur ya kan Pak. Hmm, SK seperti misalnya kami Alhamdulillah SK terakhir di situ jika kami sudah masuk P3K Pak, apakah SK kami itu SK P3K dibuat dan apakah harus dileges? Kalau dileges kemana kami leges? Nah, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu terkait SK, SK itu kalau kita misalnya guru di negeri tentunya kalau kita PNS ya pakai SK PNS atau P3K ya pakai P3K. Nah, yang legis siapa? Cukup legis kepala sekolah saja. Kemudian kalau kita sekolah di swasta tentunya kan yayasan. Nah, siapa yang legis? Ya pasti yayasannya kan gitu Bapak Ibu. Nah, Ya, ya. tadi masalah foto ya, masalah foto. Nah, tadi kan saya bilang juga, tiap LPTK itu punya kebijakan masing-masing. Makanya tunggu aja dari LPTK-nya, karena khawatir nanti kita buat, ternyata LPTK-nya minta lain, kan jadi dua kali kerjaan dan uang kita juga terbuang-buang kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita tunggu aja lah, kita harap bersabar lah ya. Nah, Oke Pak, oke. ya, Ya, terima kasih Pak. ya sama-sama Bu. Silakan yang lain ada lagi Bapak Ibu. Mengumumkan memati. ya Asal Pak. begitu Assalamualaikum. menghilang kon angkat tangan menbu dah. Belum itu. Pak izin, Ya, silakan Bu. ya saya mau tanya lagi deh Pak. Ya, Itu
itu di transkrip nilai itu kan dia harus digabung dengan ijazah dan akreditasi kampus, akreditasi prodi kan. Nah, Hmm. itu untuk penguploadan kan yang asli. Eh, untuk transkrip nilai itu apa dia harus timbal balik PDF-nya? Apa namanya itu? Lagi apa nih? Kan waktu waktu scanan saya punya simpanan scan itu kan hanya depannya aja ini yang transkrip nilai itu yang di scan. Nah, yang timbal baliknya itu saya nggak ada apa memang yang diupload itu harus timbal balik atau hanya depannya aja. Ibu mau upload di mana, Bu? eh Pelengkapan berkas di apa itu? Ada nggak Di apa memang minta di-upload ya, Bu ya? Minta di-upload ya di apa itu? Di tadi kan saya kan ini lagi buka lapor diri, Pak. ya. Kan? Udah Mm-mm. saya isi semuanya. Sampailah Mm-mm. ini saya sekarang masuk di kelengkapan berkas registrasi ulang lapor diri peserta PPG dalam jabatan. Di Mm-mm. situ kan ada apel, ada prodi, ada nama institusi, ada tahun lulus. Kemudian upload, saya tengok pun semalam ininya ketentuannya gitu juga. Ijazah, transkrip nilai, dan SK akreditasi dalam satu file. Kan ada yang Ya, Bapak kirim berat. dan Harus satu file, Bu. Sama timbal balik juga. Kalau ada timbal baliknya, setiap berkas yang ada timbal baliknya wajib juga di-scan juga. oh gitu. Ya, jadi setiap berkas yang ada timbal baliknya, apalagi kayak transkrip nilai, kan ada timbal baliknya, ya wajib juga itu di-scan. Jadi di atas dulu, yang depannya di atas, baru bawahnya di baliknya. Seperti itu, Bu, ya. Ini kalau kalau untuk apa ini? Surat kesehatan harus tanggal besok sampai tanggal 12 ini atau bisa sebelumnya atau bisa nanti hari Senin? Ya, sebaiknya dimulainya ke tanggal berapa di situ, Bu, tentuannya dimulainya. Tanggal 12. Tanggal Ya, kalau 12 sih, Pak. ya sebaiknya setelah tanggal 12 saja, mulai tanggal 12 aja. Kan Oh, ini tanggal sekarang tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal berapa? tanggal tanggal 12. Berarti ya Senin nanti udah bisa diurus. Berarti hari Senin berarti dia tanggalnya kalau bisa tanggal hari Senin gitulah ya, Pak ya. Ya, jadi khusus yang untuk LPTK UIN, khusus yang untuk LPTK UIN, hari Senin cepat ke puskesmas urus surat kesehatan. Di dalam surat itu dijelaskan melengkapi berkas untuk mengikuti PPG ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk mengikuti PPG. Dijelaskan ya Ya, di apa surat seperti kesehatan. itulah ya, seperti yang dikirim sama Pak Taufik Ya, ya benar, ya benar. mengikuti PPG Jadi batch Bapak Ibu, batch 2. ya, masalah surat kesehatan, kalau bisa kita di puskesmas yang udah jelas-jelas dokternya mempunyai NIP ya Pak Ibu ya. Daripada nanti kita kalau misalnya di klinik dokternya kan belum ada NIP-nya swasta kan. Jadi ambil ambil apa aja, ambil amannya aja. Kita cari yang di puskesmas aja. Jangan bidan ya Bapak Ibu ya. Kalau bidan nggak berlaku. Ya, terima kasih Pak atas informasinya. Ya, sama-sama. Silakan Bu Mahanum. Atau Ibu Zuhrayanti silakan. Terima kasih sebelumnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan mengenai pas foto, Pak. Ya, silakan. Ini mengenai pas fotonya itu, Pak, apakah kami yang pakai kacamata gini kan, Pak, boleh pakai kacamata atau gimana, Pak? Pas fotonya. Sebaik itu Bu, pas foto kan kita itu nanti pas foto yang kita berikan kepada pihak LPTK itu akan dijadikan untuk di sertifikat pendidik kita. Nah, jadi yang pertama harus yang terbaik lah fotonya. Nah, harus yang terbaik. Jangan pakai kamera HP Bapak Ibu ya. Kalau bisa jangan Ya. pakai kamera HP. Nanti hasilnya kan kurang maksimal. Toh ke kita juga nanti itu apa sertifikatnya kan. Apa yang kita berikan itulah nanti yang akan digunakan di sertifikat. Jadi di sertifikat itu Bapak Ibu itu bukan kayak yang dulu ditempel-tempel gitu enggak. Enggak seperti itu dia sistemnya kalau yang sekarang. Kalau zaman dulu kita kuliah itu kan ditempel tuh foto kita Bapak Ibu ya.
di ijazah kan. Tapi ketika nanti di sertifikat ini itu nggak ditempel Bapak Ibu. Mereka sudah dengan apa ya sistem otomatis Bapak Ibu. Jadi makanya saran saya foto itu ya minimal ke studio. Nggak mahal kok. Kalau satu foto paling 20 atau 30 ribu lah sama cetaknya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau yang pakai kacamata ya dilepas aja lah kacamatanya. Kan untuk foto sebentar aja Ibu ya. Nah, biar hasil lebih bagus. Karena apa? Kalau nanti kita pakai kacamata, ketika kita difoto di studio, itu kan ada pantulan cahaya ya kan? Nah, pantulan cahaya itu nanti di kacamata Ibu tuh bakal nampak. Jadi hasilnya kurang maksimal. Nah, jadi dilepas aja Bu sebentar. Kan sebentar aja. Iya, Pak. Iya, Pak. Satu lagi, Pak. Ya Bu. Itu mengenai akreditasi kampusnya itu, Pak, ya, tahun lulus atau tahun terakhir ini, Pak, 2024. Nah, kalau misalnya kita waktu kuliah itu udah ada akreditasi, ya harus dengan sesuai kita dulu kuliah. Namun, contoh, kalau kita waktu kuliah dulu belum akreditasi kan ada. Misalnya kita dulu kuliah, kampusnya belum akreditasi, ya gunakan akreditasi yang sudah ada, gitu Bapak Ibu. Iya, Pak, satu lagi, Pak. Ya, Kami kan, Pak, dulu waktu kuliah eh Yayan Padang Sidimpuan sudah hmm. beralih status jadi Yayan Padang Sidimpuan. Itu gimana, Hmm. Pak? Nggak masalah, Bu. Nggak apa-apa. Yang mana yang dipakai gitu, Pak? Ya kalau ada Yang yang lama yang pakai yang IAIN, kalau kita sesuai hmm, dengan kita masih tahun kuliah, lulusnya. ya kan? Kalau misalnya nggak ada ya pakai yang terbaru. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Bersama Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Umiyah ya, Ibu Umiyah. Nah, silakan Bu. Sebentar, Pak. Ya. Eh, kan kami kan gini, Pak. Waktu kuliah dulu, Hmm. itu kan akreditasi sertifikat itu, Pak. Hmm. 2000, tahun 2000, lulusnya tahun 2000. Kemudian sertifikat akreditasinya itu harus diminta juga. Iya, wajib bukan diminta dari kampus. Sertifikat apanya? Akreditasi. Itu wajib karena diminta oleh kampus. Sementara kami kan sudah ada akta 4 tuh, Pak. Yang diminta Bu, apa? Akreditasi bukan akta 4 Bapak Ibu. Beda ya. Akta 4 dengan akreditasi kampus itu beda, dua hal yang berbeda. Kalau akta 4 itu kan menjelaskan tentang kita secara personal, diri kita. Bahwa nama kita tuh ada di situ. Tapi kalau akreditasi kampus itu yang menjelaskan tentang kampus. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, jadi yang diminta oleh LPTK itu adalah akreditas dari kampusnya. Ibu, mana tadi Ibu tadi? Ibu Umiyah. Tercampak ya? Iya. Iya Bu, udah jelas Bu? Kedengaran suara saya? Mic-nya mic Ibu dibuka. Nah, ini perlu juga Bapak Ibu ya, perlu juga belajar ya. Nanti ketika kita kuliah itu kan full Zoom ya Bapak Ibu ya. Full Zoom, nggak ada sama sekali kita ke kampus. Sampai kita lulus pun kita nggak ke kampus. Jadi kalau kita mau bertanya atau apa ya bisa lah kita belajar-belajar dari sekarang. Itu mic-nya dibuka. Nah, kalau misalnya dosen nanti ngomong, mic kita kita matikan biar suara dari kita tuh nggak kedengaran. Nah tadi Ibu Umiyah udah dibuka nih mic-nya. Gimana Bu? Berarti kami tahun 2000, tahun 2000 tuh minta juga lah ya akreditasi Iya, apanya itu. ke kampus. Heeh. Nah, iya silakan Bu ya. Nanti mulai Senin khusus yang UI, yang LPTKN di UIN udah bisa lah itu Bu, diurus udah Bu. Nah, diurus. Nah, Ya. Oke, untuk pengunggahan ini berapa lama nih, Pak? pengunggahan batasnya tadi mulai 19, tanggal 12 sampai 19 Oktober. 19 Oktober. Ya. Jadi cuma 7 hari ya, 1 minggu ya Bapak Ibu ya. 1 minggu diberikan oleh pihak kampus untuk lapor diri. Itu untuk pengiriman berkas fisik ya, pengiriman berkas fisik. Ya, oke. Ya, silakan Ibu Mahanun tadi nih, Mahanum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Mengenai transkrip nilai, Ya, dulu kan pernah hilang transkrip nilai saya, Pak. ya. Tapi
sudah dibuat baru atau diganti oleh pihak kampus. Ya, Jadi namanya itu transkrip nilai pengganti, begitulah Pak. Itu ya. tidak ada masalah nanti di kemudian hari kan Pak? Kalau yang mengeluarkan kampus nggak masalah Bu, karena kan kampus yang mengeluarkan. Iya, Ya, silakan aja nggak apa-apa. iya ya. Kemudian kalau boleh bertanya satu lagi, tapi mungkin pertanyaannya eh, untuk masalah P3K boleh Pak? Sudah lain jalur ya, tapi nggak apa-apa lah. Sikit aja Bu. Kenapa Bu P3K? Enggak, sudah dicoba untuk diverval, tapi tidak bisa begitu. Oh, Itu info GTK, info GTK. iya, info GTK-nya tak bisa dibuka, jadi ketepatan belum verbal. Oh, Bagaimana itu ya, solusinya, memang Pak? server hari ini server lagi bermasalah Bu. Mungkin lagi perbaikan di pusat. Nggak apa-apa. Kita tunggu aja besok. Oh ya, makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya silakan Ibu Dewi Sri Kandi. Ya, Assalamualaikum Pak Fadli. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak izin, saya tadi sudah buka juga terkait dengan link pendaftar data diri kita, Ya. lapor diri kita kan terkait itu. Saya buka di situ ada TMT. Nah, TMT itu masa kerja kita di awal kita mengajar dulu ya, Pak. Misalkan saya 2012 gitu kan. Nah, maka kita dari awal mengajar atau gimana tuh, Pak? TMT yang di mana Bapak Ibu? Yang di apa? Google Form ya? Iya, iya, di Bentar, link dia, di bentar, websitenya. saya cek dulu ya. Saya cek dulu Google Formnya. TMT, TMT. Iya, kalau TMT Bu, terhitung kita mulai pertama kali ngajar Bu ya? Ya, itu Ya, dia ya kan. ya, Siapa tahu nanti kan banyak juga yang tak mengerti di ya. tahun 2024 pula diisi kan jadi rugi Ya, rasanya kan ya. Pak, masa Jadi kerja terhitung kita mulai kan. tanggal kapan kita mulai mengajar ya Bapak Ibu ya. Ya, baik-baik Pak. Satu lagi Pak, terkait mengupload berkas. Ya, Tadi kan seperti KTP sudah saya lihat KTP, kemudian ada beberapa pastinya nanti ke depan makin ke depannya itu adalah ijazah dan lain-lain gitu. Nah, hmm. apakah itu kan dia di scanner atau mana baiknya tuh kita scan ke benarnya gitu, maksudnya ke fotokopi ke rental atau gimana tuh Pak untuk berkas itu? Ya, intinya berkas kita itu dapat terbaca dengan baik. Kalau Ibu ragu dengan scanner, silakan scan di fotokopi. Oh gitu. Ya, Nah, tapi kalau misalkan ada dari scanner misalkan terbaca bagus, rapi nggak apa juga berarti ya Pak? ya. Kalau Ibu yakin silakan. Nggak apa-apa ya Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Andre Yakub Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak. Mic-nya Pak dibuka Pak. Ya, Semalam surat kesehatan, Pak. ya. Sudah saya buat tapi tanggal 10, Pak. Apa boleh masih berlaku tuh, Pak? Apa itu Pak? Surat kesehatan. Kalau yang sudah terlanjur dibuat nggak apa-apa Pak. Kirimkan aja. Oh, nggak apa-apa, Pak ya. Iya. Eh, sama Pak, lagi seni itu, Pak, untuk SK, Pak, apa boleh dari BKN, Pak? Atau mesti kepala sekolah? Bapak SK Bapak SK yang apa P3K atau SK? 3K, 3K. Udah Kalau ada yang sih. ada dari BKN lebih bagus. Oh, bagus. Bisa, Pak ya. Ya. Oh, ya udah, Pak, ya itu aja, Pak. Makasih, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Selanjutnya Ibu Halimah Hasibuan. Pak Fitson. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya bertanya ya Pak. Siap, siap Bu. Yang mau saya tanyakan Pak, itu Ya. kan Bapak tadi bilang kalau selama kita nanti PPG, kita akan Zoom terus ya Pak. Iya, bener.
Berarti Pak, kita harus sediakan atau menyiapkan laptop ya Berapa? Pak. Bisa dari Wajib, saja wajib, Pak. wajib ya, Wajib laptop Pak. wajib. Hmm. Ya Pak, itu saja Pak yang mau saya tanyakan. Terima kasih ya Pak. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Ya, Bapak Ibu, jadi selama 4 bulan ke depan ini wajib kita memiliki laptop. Jadi Pak, yang nggak punya gimana? 3.000. Kalau ada uang lebih, ya dibelilah Bapak Ibu. Kalau ada lebih. Pak, kalau nggak ada uangnya gimana? Ya sewa. Kalau nggak ada sewa, pinjam. Kalau ada yang minjamin, begitulah ya, Bapak Ibu ya. Karena memang nggak bisa ditawar-tawar Bapak Ibu. Tapi kan Pak bisa kita zoom pakai HP, bener. Kita bisa zoom pakai HP. Nanti ketika kita terakhir di akhir itu ada namanya UP Bapak Ibu ya. UP itu uji Pengetahuan. pengetahuan. Nah, uji pengetahuan. Jadi dari yang 10 modul ini kita pelajari selama 3 bulan, itu ada 10 modul kurang lebih. Nah, itu kita diuji. Kalau kita macam mana SD dulu namanya ujian nasional gitu lah istilahnya, istilahnya. Jadi UP ini yang menentukan Bapak Ibu. Yang menentukan Bapak Ibu lulus tidaknya adalah UP, ujian pengetahuan. Yang mana nilai UP ini minimal 70 Bapak Ibu KKM-nya. Nah, jadi itu dikerjakan pakai laptop. Nggak bisa pakai HP, wajib. Nah, jadi sediakan minimal laptop yang speknya memadai. Dan yang dengan Bapak Ibu, nanti tiba-tiba kalau Ibu ujian pengetahuan, tiba-tiba mati laptop Ibu. Waduh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tripod ya, tripod itu tahu Bapak Ibu ya, yang untuk apa? Kamera di HP. Mungkin kan ada juga teman-teman kita yang udah PPG kayak guru-guru umum ya kan Bapak Ibu kan mungkin ada juga lihat kan pakai tripod untuk Iya. zoom ya kan? Untuk apa? Ngapakan HP-nya, meletakkan HP-nya gitu ya kan. Nah, sama paket data. Kita siapkanlah paket data kita. Paket data yang apa? Yang mana Pak? Provider yang apa? Yang terbaik lah sinyalnya di tempat Bapak Ibu. Kan beda-beda. Kalau tempat saya pakai Telkomsel bagus sinyalnya. Ada yang di lokasi ini pakai Indosat bagus sinyalnya. Tergantung masing-masing lah. Nah, jadi itu Iya. kalau pertanyaan laptop itu wajib. Karena tugas-tugas nanti banyak menggunakan laptop Bapak Ibu ya. Jadi sekarang udah bisa lah diancang-ancang. Mau pinjam siapa atau mau nyewa mana, pinjam sekolah. Apa gitu. Silakan Bapak Ibu Yahya Bapak Yahya Sembiring ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya Pak, Ya. spek yang bagus untuk laptop kita itu spek yang kayak mana ya Pak ya, yang memadai seperti yang Bapak bilang. Ya, kalau laptop itu Pak Putra ada nggak di sini Pak Putra? Pak Putra. Ada Pak, masih kereta bentar ya Pak. Masih kereta bentar yang penting. Ah, coba Pak Putra untuk masa laptop gimana Pak Putra? Pak Putra ini ahlinya ini bidang laptop ini. Kalau laptop Bapak Ibu ya, itu dia minimal Windows 10 ya. Windows 10. Itu RAM-nya itu RAM-nya minimal 8 apa minimal 8 giga. Jadi biar apa? Biar sinyal kita tuh bagus Bapak Ibu. Muter-muter. Karena begini, ini kan kita se-Indonesia. Yang PPG ini kan ribuan. Jadi, ketika nanti kita simpan, di tempat kita nyimpan, kalau laptop kita tuh berat Bapak Ibu. Dia emang di tempat kita udah nyimpan, tapi di server itu nggak nyimpan dia. Jadi kebanyakan yang gagal di uji kompetensi ini bukan karena nggak bisa ngisinya Bapak Ibu. Tapi karena apa? Karena faktor jaringan. Jadi faktor jaringan ini itu banyak hal-hal yang mempengaruhinya. Bukan hanya jaringannya aja yang bagus, laptop juga mempengaruhinya. Semakin spek laptop kita tinggi, semakin baguslah dia menangkap sinyalnya, Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu.
Nah, jelas Pak? Jelas Pak, Jarang. terima kasih Pak. Minimal core apa lah Pak? Core i5 lah, i5 ya, yang i5. iCore. Nah, Core i5. Nah, kemudian untuk handphone Bapak Ibu, untuk handphone yang digunakan UP nanti, untuk handphonenya, kalau bisa jangan sampai pas kita pakai tuh apa namanya sebagai pemancarnya apa namanya? Lupa saya. Kamera. Hotspot ya. Yes. Nah, untuk hotspot ya, Spot, untuk spot. hotspotnya ya kan. Nah, jangan sampai Ya, ada yang nelpon kita waktu dipakai hotspot. Kenapa? Karena kalau dipakai hotspot nelpon, otomatis dia kan mati kan jaringannya. Ya. Nah, jaringannya mati, kita terputus. Nah, disitulah Bapak Ibu yang banyak yang gagal. Karena kalau udah dianggap udah putus jaringan, itu nanti kita dianggap ada kecurangan. Tapi itu nanti kita bahas nanti ya. Masih jauh tuh Bapak Ibu ya. Sekarang kita yang fokus untuk lapor diri ya. Karena tadi Bapak itu bertanya ya, maka saya wajib bertanya, wajib menjawabnya. Silakan ada yang lain Bapak Ibu? Izin, izin Pak Ketua. Ya, silakan Pak Sahala. Iya Pak, Pak Yudi. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, Saya yang ingin saya tanya ke Pak mengenai SK tadi ya Pak ya. SK tadi boleh yayasan dari kepala sekolah ya Pak. ya, Eh, Kalau kami dari yayasan ini berarti harus ke yayasan lah Pak ya. ya. Kalau dia ex yayasan ke yayasan Pak, karena kan yang ngeluarkan yayasan. Oh, dari yayasan Pak. Iya, benar Pak. Itu aja Pak. Makasih Pak. Iya Pak. Iya, Bapak Ibu. Ada yang bertanya? Pak Andre. Hmm. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Izin Izin Pak, bertanya, Pak. bertanya Pak. Pak Padli. Ya, yang mana nih? Ibu Kana ya, Ibu Kana. Ya, Ya, silakan. gini Pak. Kan tentang akreditasi kejuruan, kan ada dua, ada kampus sama akreditasi kejurusan kan. Nah, kebetulan saya tahun 2008. Dengar-dengar dari kawan, tahun 2008 itu belum ada akreditasi kejuruan, tapi 2008 itu akreditas kampus yang ada dari Ban PT. Hmm. Jadi kalau memang benar tidak ada, kayak Bapak bilang tadi, apa bisa saya pakai Ban PT ini aja gitu loh. Yang sekarang ini kan udah ada Bu, yang jurusan yang kejuruannya kan, yang sekarang kan agitasinya. Kalau berarti kalau memang nggak ada di tahun saya lulus, berarti saya ngambil di tahun 2024 ini gitu. Iya, bener. Oh. Jadi Ban PT tadi nggak bisa lah ya Pak. Iya kan itu kan untuk apanya? Untuk kampusnya bukan prodi Iya, kita. iya Pak. Oh, Iya. berarti harus 2024 ini gitu. Ya. Soalnya karena ada juga yang bilang, ini ada yang bilang juga ya, pendengaran saya, minta surat keterangan aja katanya gitu, Pak. Ya, karena kan yang diminta kampus kan akreditasinya, Ibu. Ya kalau selagi kita dapat akreditasi ya akreditasi aja. Mungkin itu dia udah nggak dapat lagi yang itu, makanya minta keterangan. Oh, ya, berarti yang terbaru pun nggak apa-apa lah ya, Pak ya. Ya, benar. Iya, iya, Pak ya. Makasih, Pak. Udah gitu yang saya tanyakan, Pak. Ya, Makasih. sama Ibu. Silakan Bapak Sarifuddin. Mic-nya Pak, mic-nya dihidupkan dulu Pak Sarifuddin. Mic-nya Pak. Jadi Bapak Sarifuddin mic-nya itu belum diklik. Diklik dulu mic-nya Pak, biar kedengaran suaranya. Ya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi Pak mengenai pas foto Pak. Ya. Ketepatan saya tadi Pak sudah berfoto pakai jas sama peci hitam, pakai dasi Pak.
Ya, Gimana Pak? Kira-kira udah pas atau gimana Pak menurut Bapak Pak? Itu saja kalau Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Bapak LPTK mana, Pak? LPTK Araniri Banda Aceh Pak. Nah, kalau kita di Araniri Banda Aceh kan belum ada itu informasi dari LPTK-nya ya, Pak ya. Nah, kita tunggulah, Pak. Saya nggak bisa mengatakan benar tidaknya karena memang dari LPTK kan belum ada informasi. Nah, tapi Oh kalau iya. kita berdasarkan dari UIN, kok di UIN Medan itu kan nggak boleh pakai peci. Oh iya. Nah, jadi kita tunggu lah Bapak ya. Kita tungguin dari Arniri Bapak Ibu Bapak ya. Nah, Iya Pak. Iya. Oke Pak, makasih banyak Pak. ya, sama-sama Pak. Silakan Pak Andre Yakub Harahap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Andre, coba mic-nya dibuka dulu Pak Andre. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak yang mau saya tanyakan Pak. Teknis PPG-nya cemana nanti Pak ya? Kalau misalnya kalau dari umum biasa PPG umum kan pakai PMM Pak ya. Kalau kalau ini dari Depak Pak, cemana teknisnya Pak? Baik, Pak. Selama 4 bulan itu Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk teknis PPG, pendidikan agama Islam, itu masih memakai teknis yang lama. Sementara kalau kita guru kelas kan teknisnya baru, lebih cepat, bahkan mereka lebih cepat ya Bapak Ibu ya. Mereka lebih cepat, mereka melalui PMM saja tanpa Zoom. Nah, kalau kita Pak masih pakai regulasi dari yang lama. Kita nanti menggunakan yang namanya LMS, namanya Spes Kemenak. Tulisan bahasa Indonesianya Sepace Kemenak. Nah, dari situ, disitulah nanti kita tugas-tugas kita kerjakan. Kemudian eh, modul-modulnya di situ nanti kita unduh. Kemudian nanti ada namanya tes akhir modul. Jadi setiap modul ada tes-tesnya. Nah, baru kemudian RPL ya, RPL itu mengajar tergantung LPTK. Ada LPTK yang minta 3 tahun 3 tahun belakang, ada LPTK minta 6 tahun ke belakang diupload mulai dari RPP, silabus, prota, prosem, kemudian sertifikat, apalagi LKPD selama ini yang kita buat, kemudian video-video pembelajaran yang sudah kita buat, PTK yang sudah kita buat, nanti diupload di Space Pak namanya Space Kemenak, tulisan bahasa Indonesianya Sepace Kemenak, Sistem Pendidikan Cara Elektronik, ya. Nah, Space itu sistem pendidikan sama cara elektronik, S-nya sistem, T-nya pendidikan, A-nya agama, C cara, E elektronik. Nah, sistem pendidikan agama cara elektronik. Jadi dari Space Kemenak. Dari situ, Pak. Terjawab apa, Pak ya? Tadi yang bertanya Pak siapa tadi? Pak Andre Yakub ya. Nah, jadi itu Pak. Selanjutnya Bapak Ibnu Wahyudi. Silakan Pak. Ya, Bapak Ibnu, silakan mic-nya dibuka. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak, ini mengenai LPTK UIN. Ya, Itu kan tadi ada yang di Leges tuh kan Pak, ya, ijazah itu Leges. ya. Jadi ada informasi Pak dari Pak Faisalnya Pak, yang bagian umum itu yang menerima berkas, Ya. itu untuk berkas-berkas yang di Leges itu Pak harus terbaru Pak, karena dekannya udah ganti Pak. Itu tadi. Oh ya, karena dekan ganti ya Bapak Ibu ya. Iya, iya, berarti Ya, untuk terus gini Pak, masalah akreditasi, kalau Hmm, yang di bawah 2008 itu dia belum ada akreditasinya Pak. Dia masih pakai SK mengurus gitu Pak. hmm, hmm, SK mengurus akreditasi. Jadi akreditasinya itu mulai ada
2008, 2013, Iya, baru 2014, 2019, iya, baru terakhir 2019, 2024. iya. Jadi kalau kita tamatannya sesuaikan katanya, cuma Leges harus terbaru, soalnya dekatnya ganti itu dia. Iya, karena kan terkait terkait di LPTK-nya Bapak Ibu ya kan, terkait di Itu untuk kampusnya. UIN Iya, Sumatera Utara, Pak, Medan. ya. Artinya kan begini. Artinya kan itu kan terkait di kampusnya karena dia kampusnya udah berbeda apanya dekannya ya wajib yang terbaru karena memang itu dia yang terbaru. Jadi ini kan Hmm, masih ada waktu. Kan seminggu lagi masih ada waktu ya Pak Ibu ya. Saya rasa bisa lah itu nanti Seninnya ngurus yang untuk ke kampus atau Selasanya nanti ke puskesmas. Kan cuman yang mau diurus kan itu aja sih yang mau dileges. Kalau iya SK itu gampang. itu Kalau aja, SK Pak. kan di sekolah kan bisa ya kan. Nah, Iya, paling SK yang bisa dia, kepala sekolah. kalau yang dia yang makan waktu kan paling yang ke kampus 1 hari, satu sama lagi ke puskesmas. Jadi waktu itu masih ada 7 hari, saya rasa cukup, cukup lah untuk ngurus itu. Iya, Jadi diurus aja Bapak Ibu ya. Terima iya, Pak. kasih Itu Pak. aja, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Jauh di ujung kulon. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada lagi? Kalau nggak ada, biar kita tutup Bapak Ibu. Karena memang nanti ini kalau sekarang memang iyalah kita masih selama Jum ya. Ini udah mulai apa? Udah mulai kuliah. Wah, tiap hari Jum ya Bapak Ibu ya. Ada lagi? Pak Padli, Ya. satu lagi Pak Padli. Silakan. Itu nomor lupa saya Pak Padli, ketinggalan tadi nomor yang di fakta integritas itu nomor akun siaga Pak Padli. Iya, nomor peserta itu nomor akun siaga kita, Pak. Oh iya udah Pak. Ya berarti kayak kemarin ya Pak ya. Ya, Berarti kalau nggak ada perubahan Pak, yang kami pakai semalam 5 Oktober untuk izin atasan itu bisa dipakai lagi Pak ya? bisa. Tapi kalau faktanya kan nggak bisa. Fakta itu kan udah Ya, beda. faktanya bikin baru Pak. Ya. Tapi ingat ya Bapak Ibu ya, yang kemarin itu materi dipakai jangan dipakai lagi ya. Nggak boleh. Oh, ya ya Pak. Oke Pak, Kadang makasih kan Pak. gini, ya kadang ada juga orang ngakali, ini materi nggak udah siap, dicopot dipakai lagi, itu nggak boleh ya, secara undang-undang itu nggak boleh Bapak Ibu ya, nanti bisa dipidana gitu. Silakan Ibu Rizkina Cahya Mulia Harahap ya. Hairani, Pak. Oh, Hairani, iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Tadi Pak sedikit agak jauh ya Pak pembicaraannya. Tadi saya menariknya dengan yang Bapak bilang di-upload di LMS tadi Pak. Kan ada upload video pembelajaran yang sudah kita buat. Itu berbentuk videonya atau berbentuk linknya yang di-upload itu Pak kira-kira? Soalnya Kalau kan kalau berbentuk videonya yang diupload mungkin entah ada yang punya banyak gitu kan pasti berat menguploadannya. ya, Jadi ya, supaya ada persiapan jika ya. ada gitu kan Pak. Eh, Sepengetahuan Bapak dari pengalaman Bapak itu berbentuk linknya atau berbentuk videonya. Kemudian tadi masalah domisili kan Pak. Mm-mm, Kebetulan saya ini kan tugasnya jauh dari domisili kakak mm-mm, saya. Kakak saya itu di Deli Serdang sama KTP Pak. Tapi mm-mm. saya bertugasnya itu di Kabupaten Dairi. Cuma di siaga saya itu masih sesuai dengan KTP. Jadi yang saya masukkan di Google Form nanti apakah sesuai KTP domisili saya atau sesuai tempat saya tugas, Pak? Sesuai sesuai Terima kasih. sesuai KTP, Bapak Ibu. Ah, karena acuan kita kan berdasarkan dengan fakta yang berdasarkan dengan data yang kita miliki. Walaupun faktanya kita tinggalnya di Jawa Tengah, tetapi data kita itu masih di Sumatera ya tetap dengan Sumatera karena acuannya kan data yang membuktikan kita tuh tinggal di mana kan seperti itu. Kemudian untuk yang apa tadi Ibu? Yang apa tadi satu lagi tadi? Lupa saya. Video yang diupload Oh di ya, LMS yang video. Bapak bilang di Nah, Spesi tadi, yang punya ya, ya, Kemenak tadi, Pak. ya. Untuk video Ibu unggah ke YouTube. Jadi minimal kita mulai dari sekarang buat akun YouTube masing-masing nama pribadi kita, ya. Buat Berarti YouTube. linknya yang kita upload di situ Ya, kan, Pak? benar. Linknya Oke. hanya saja kita pastikan link kita itu harus bisa dilihat orang lain. Kadang ada juga, ya kan, di pengaturan kita lupa ngaturnya. Jadi ketika dikasihkan linknya sama orang, nggak bisa diakses. Alhasil nilai kita nanti ya nggak bisa dinilai karena nggak bisa dilihat. Nah, jadi yang menggunakan link itu hati-hati ya Bapak Ibu ya. Harus minimal
kita kirimlah ke teman kita, suruh dia buka. Bisa nggak kan gitu. Nah, kalau teman kita bisa buka, ya insya Allah dosen juga bisa buka. Tapi kalau teman kita nggak bisa buka, ubah dulu pengaturannya. Nanti kadang-kadang kita lupa. Cuman bisa dilihat sendiri kan, nggak ke publik di pengaturan YouTube-nya. Jadi Bapak Ibu masih ada nggak yang nggak belum punya akun YouTube? Ada nggak yang belum punya akun YouTube? Ada Pak, saya belum punya. Nah, kalau belum punya, silakan dibuat, Ibu ya. Wajib. Iya Pak, iya iya. Nanti Iya. kalau kalau udah datang laptopnya Pak. Nah, kebetulan ini Bapak Futra sudah bergabung. Ini salah satu tim narasumber kita ya. Nah, silakan Pak Putra. Iya Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya Bang? Kedengar, dengar, dengar, dengar. Oke, baik ya, terima kasih. Eh, kita perkenalan dulu ya. Iya, silakan. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan boleh nanti saya. Kebetulan ini lagi di acara ada pesta ini, tapi nggak apa-apa, saya luangkan waktu dari tadi. Oke, perkenalkan nama saya Henry Sahputra Hasibuan. Ya, kalau saya berasal dari Pematang Siantar ya, Pematang Siantar. Kalau PPG saya tahun 2022. Jadi saya lulus tahun 2022. Kemudian eh, kalau membimbing PPG ini tahun ketiga saya membimbing PPG dan baru diajak DPW. Kalau sebelumnya saya mandiri. Jadi dari awal sampai selesai itu saya backup sendiri semua. Nah, jadi terkait pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan tadi sudah baik ya disampaikan. Sudah baik disampaikan oleh Bang Fadli tadi ya. Nah, untuk kelanjutannya nanti bisa saya pantau lah atau ada yang perlu ditambahkan nanti bolehlah nanti saya berikan gitu. Saya rasa itu aja dulu Bang, sedikit. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Putra. Jadi Pak Putra ini salah satu tim kita juga yang membimbing kita ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada 3 pertanyaan terakhir nih Bapak Ibu ya. Coba kita silakan dulu Pak Radoni Manik. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak, memperjelas yang disampaikan Pak Wahyudi tadi Iya. tentang surat keterangan tadi Pak. Mm-mm. Saya kan tamat 2007. Iya. Nah, apakah sama tidak pakai surat keterangan atau bagaimana tentang apanya tadi Pak? Suratnya tadi Pak. Ya, kalau kalau tadi kata Pak Yudi dari konfirmasi ke kampus, ya itu di apa Pak? Diminta aja ke kampusnya sekalian leges. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Selanjutnya Bapak Lukmanul Hakim Nasution. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Menyambung tadi apa yang dikatakan oleh sahabat kita yaitu Ibnu Wahyudi. Tadi beliau mengatakan tentang untuk legesan itu Pak. Kebetulan saya kan lulusan di Al-Hikmah. Kalau tadi teman kita Ibnu Wahyudi kan lulusan dari UIN ataupun IAIN dulunya ya kan. Jadi kalau seandainya legesannya masih legesan yang lama, itu masih berlaku nggak ya Pak ya? Apakah mesti harus diganti gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai batas waktunya kan kalau di batas waktu via posnya itu tertera tanggal 19 kalau tidak salah ya Pak. Nah, tanggal 19. Itu apakah berkas kita sudah nyampai atau cap posnya itu yang terakhir tanggal 19? Nah, itu aja dulu Pak pertanyaannya Pak. Iya, saya jawab pertanyaan yang kedua dulu tadi masalah pos kalau bisa ya jangan di tanggal 19 Pak. Di 1 hari sebelumnya lah. Minimal 1 hari sebelumnya kita udah kirim lah Bapak Ibu ya. Heeh. Kemudian tadi yang sebelumnya tadi apa tadi? Masalah apa tadi Pak? Leges baru Masalah ya, leges baru. Nah, Bapak lamanya itu berapa lama? Atau 5 tahun yang lalu? Atau 2 tahun yang lalu? Atau 1 tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu itu Pak. Wah, kalau 5 tahun ini 2018. wajib yang terbaru lah Pak. Wajib yang terbaru. Dalam Harus legesan terbaru dia Pak ya. ya terbaru lah Pak. Karena kan di legesannya itu nggak ada dibuat tahunnya gitu sebenarnya sih Pak. Kita tulis sendiri kalau di legesannya itu Pak.
Ya, cuman 5 tahun itu kan pastinya udah pada perubahan, Pak. Oh, ganti dekannya atau apanya gitu ya. Pasti, yang terbaru, Pak ya. Legesan. Itu berarti termasuk legesan ijazah juga itu, Pak. Ijazah. Iya, iya, semua Pak ijazah sekalian. Terus terkait dengan SK mengajar itu tadi, SK mengajar, apakah berlaku dia SK kepangkatan aja, Pak? Iya, Bapak PNS ya? Iya, iya. Iya. Kalau PNS ya SK pengangkatan kita golongan terakhir, Pak, sama SK Oh, pembagian tugas. oh itu ya. Dua-dua ya, Pak ya. Iya, delegate di apa aja, apakan aja disatukan aja boleh. Oh, oke, oke, oke. Oke, Pak, oke, Pak. Iya, Terima kasih, Pak. sama-sama Pak. Izin Bang Padli. Iya, silakan Bang. Nah, gini Bang, kan kawan-kawan ini sibuk terkait legesan ini ya kan. Iya, iya. Sebenarnya nggak usah pusing kawan-kawan kalau masalah legesan itu. Mm-mm. Kita cukup santai sebelum saya bilang kan. Kenapa? Yang kuliahnya di UINSU, ya kan? Ketika tahun lulusnya misalnya 2010, coba cari rekannya yang 2010 yang bisa melegeskan. Mm-mm. Jadi satu orang aja ngeleges ke kampus, yang lain share aja filenya ke sini, baru printkan sendiri. Tapi scannernya harus scan yang bagus ya. Mm-mm. Nah, jadi seperti itu nanti di print sendiri kalau yang perlu kan gitu. Jadi nggak kawan-kawan yang di ujung kulon sana pun datang ke Winsu kan gitu. Nah, jadi Artinya, seperti itu lebih lebih mempermudah kawan-kawan gitu. iya. Artinya ada kerjasama lah sama teman-teman ini. Apa jalin jalin silaturahmi yang baik, kerjasama yang baik. Itu intinya. Iya, seperti itu. Jadi nggak usah terlalu berat. Aduh, aku nggak punya uang pula mau ke sana kan udah bingung dia duluan. Nanti terakhirnya nggak ikut PPG dia. Iya, Nah, jadi nggak usah pusing-pusing. Ini masih tahap awal ya kawan-kawan. Lagian ini nggak usah dipusingkan gitu. Bukan iya, ini yang berpusing. Kalau nggak lengkap pun berkas kawan-kawan, itu bisa nyusul. iya. Nah, nanti kita bisa koordinasi. Yang penting kawan-kawan tuh sampai tanggal 19 lah paling lama terakhir. Nah, itu harus dikirim dari posnya gitu. Jadi kalau yang terkait keterlambatan ini ada. Yang waktu saya bimbing juga yang udah sampai modul keempat juga masih ada yang belum masuk gitu. Masih ada toleransi. Cuman kalau kita udah dapat info gini sebaiknya kita duluan lah. Nah, seperti itu. Jadi lebih mempersiapkan diri lagi lah buat kawan-kawan gitu. Jadi nggak usah pusing gitu. Tadi udah ada sampai saya dengar tadi kan, waktu saya lagi di pesta tadi saya dengar udah sampai bahas UPI, wah, udah sampai bahas-bahas laptop, wah. Nah itu nggak perlu dulu, nggak usah gitu, nggak usah dulu. Atau mau ikut langsung pembahasan, kebetulan saya kan ada grup nih batch 1, mau ikut pembahasan UPI langsung, nggak apa-apa, saya kirim linknya, Makin biar kita bahas soal. ya kan dulu. Mesinnya, Itu mesinnya makanya kan, belum panas mesinnya. ya kawan-kawan santai aja, nyantai aja gitu, nggak usah terlalu buru-buru. Nah, terkait kan mungkin LMS sudah bisa dibuka. Saya rasa juga nggak usah dibuka dulu, nggak usah diakses dulu LMS-nya. Nanti nunggu LPTK. Jadi saya LMS LPTK belum ada izinkan. Nah, itu nanti jam jam apa kita juga kelihatan gitu. Jam online kita di LMS kelihatan. Tanggal berapa kita buka, satu hari berapa jam kita buka kelihatan. Nah, jadi nyantai aja kawan-kawan, nggak usah terlalu gerasa gerusu lah saya bilang. Jadi masih panjang ini, masih panjang perjalanannya. 4 bulan itu bukan waktu yang singkat, itu waktu yang lama karena PPG itu. Nah, bisa bertanya sama Bang Padli itu, kalau saya kemarin kan bimbing orang Bang Padli itu sampai jam 2 jam 3 pagi itu bahas soal. Sampai ada dengar suara ngorok-ngorok ya kan Bang Padli. Iya, benar. Nah, itu pengalaman luar biasa itu. Nah, nanti orang kawan-kawan pasti ngerasakan itu kalau emang betul-betul belajar. Nah, itulah kira-kira ya Bang. Ya, siap. Oke, boleh saya izin dulu Bang, kalau nggak ada yang terkait apa Bang, karena masih ada Siap, acara pesta juga ini. siap, Pak, siap, Pak. Silakan, Nah, Pak. saya dengarkan aja nanti kalau apa, kalau perlu nanti apanya chat aja nanti saya masih Siap, tetap di ruangan ininya. Saya siap, dengarkan Pak. aja. Siap, Pak. Oke, Bang. Izin Pak Fadli. Ya, silakan, Pak. Pak, terkait dengan yang tadi persyaratan tadi, kalau seandainya ada kekurangan berkas, nanti diinfokan dengan pihak LPTK-nya atau gimana, Pak? Misalnya contoh, kita sudah kirim berkas tuh dari pihak pos, tiba-tiba ada mungkin tak kesalahan sedikit gitu, apakah nanti ada diinfokan sama kita gitu, Pak? Ya, pasti kalau kita kekurangan berkas, pasti pasti mereka akan infokan ke kita kalau kita kekurangan berkas atau kita salah berkas.
Ya, ya betul. Ha. Bukan SK ke Pak SK mengajar, malah SK rumah ini kita kirimkan SK Ya, ya betul betul. Nah, itu maksudnya diinfokan ke kita langsung ke pribadi, apakah di grup gitu biasanya biasanya gimana prosedurnya Nah, Pak? nah, iya iya nanti nanti setelah ini itu kan LPTK buat grup ya Pak Ibu ya. Nah, pastikan itu yang di Siaga Pendis, kan di Siaga Pendis nomor HP ada tuh kan. Iya, iya. Nah, pastikan nomor HP yang di Siaga Pendis itu aktif, jangan nomor HP yang lama-lama ya. Oh, Karena nanti mereka ngambil 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 data ibu itu kan dari Siaga Pendis dan nomor HP dari situ. Jadi nanti mereka masukkan masukkan kita ke apa ke grup itu melalui situ Pak Ibu ya. oh, oke oke. Berarti tidak ada masalah pemberkasan ini Pak. Maksud saya walaupun kita ada kekurangan atau ada kesalahan, pasti tetap diinfokan ke kita dan bisa menyusul berkasnya Pak ya. Insya Allah bisa. Siap, siap, siap. Oke Pak, terima kasih Pak penjelasannya Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada lagi, mari kita tutup. Izin Pak bertanya. Ya, silakan. Terakhir ya, ini pertanyaan terakhir ya. Silakan Pak Pritno. Loh, mana tadi Pak Prayitno? Pak Prayitno, Bapak Prayitno. Iya Pak, Hmm. nanti waktu PPG di Uinsu sampai berapa hari Pak ya? Atau pulang hari atau nginep gitu Pak ya? Demikian Pak, Pak. ya, terima kasih Pak Prayitno. Pak Prayitno, kita PPG-nya ini bukan datang ke kampus. Kita PPG-nya ini Zoom, Pak. Ya, bukan kita datang ke kampus, nanti jam 8 datang pulang jam 4 enggak seperti itu, Pak. Kita pakai Zoom. Makanya kita wajib ada laptop. Wajib ada ya, bukan wajib punya. Kalau nggak ada ya bagaimana? Caranya harus ada. Bisa sewa. Ya syukur-syukur ada yang bisa minjemin, ya kan? Kalau ada minjem, alhamdulillah, mata sekolah bisa minjemin. Jadi kita kuliahnya itu jumpa, bukan datang. Jadi semenjak ada COVID sampai sekarang, itu kita PPG itu melalui Zoom, full online. Jadi sampai kita tamat, kita nggak menginjakkan di UIN ataupun di LPTK yang lain. Contoh, kasus saya dulu, tahun 2023. Kami setelah dikatakan lulus, ada yang namanya itu pengukuhan. Pengukuhan tuh macam wisuda lah istilahnya kalau kita dulu S1 ya kan. Kita dikumpulkan di hotel, bukan di kampus. Dikumpulkan di hotel, kita nanti di sana dikukuhkan. Jadi nggak datang ke kampus, Pak. Ya, kita nggak datang ke kampus, tapi kita full online. Nah, Zoom-nya kapan? Zoom-nya tergantung dosen kita. Nah, ada model dosen yang Zoom-nya tiap hari. Saya kebetulan kemarin dapat dosen yang lumayan aktif tiap hari Zoom jam 8. Memang nggak lama, dia Zoomnya 1 jam aja. Cuman rutin tiap hari Zoom jam 8. Makanya saya kemarin di sekolah, saya cari guru pengganti. Kenapa? Karena saya nggak mau anak-anak terlantar gara-gara saya sibuk Zoom. Kalau saya masuk Zoom, alhasil saya nggak bisa konsentrasi. Ya, saya modelnya seperti itu. Saya kalau mengerjakan tugas, saya fokus satu, 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 satu. Saya nggak bisa model sambil ngajar, mana Zoom. Alhasil kan saya takut khawatir anak-anak terlantar, makanya saya cari guru pengganti selama 4 bulan. Jadi selama 4 bulan itu saya cari guru pengganti. Tapi kalau Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu merasa sanggup sambil Zoom sambil ngajar ya silakan. Kalau kepala sekolahnya mengizinkan kan begitu. Kalau nggak begini ya pandai-pandai kita lah. Jadi seperti itu ya Pak ya, Pak Pretno ya. Kita Iya Zoom Pak, iya. Iya. kapan kita Zoomnya jamnya tergantung dosen masing-masing. Bahkan ada teman saya yang di kelompok lain nggak pernah Zoom sama dosennya. Tapi sekali Zoom, lah malah suruh revisi semua tugas-tugasnya. Nah, ini yang kadang gawat-gawat kita nih ya kan. Nggak pernah Zoom, nggak pernah ngasih apa tiba-tiba. Ini soalnya ini tugasnya salah, diperbaiki, perbaiki, perbaiki. Nah, jadi itu semua tergantung kepada dosen kita masing-masing. Ya berdoa sajalah kita mendapatkan dosen yang terbaik. Iya Pak, iya Pak. Terima kasih.
Ya, sama-sama. Jadi Bapak Ibu cukup ya pertanyaan. Ini Bu Hertika ya? Bu Hertika, ada Hertika ini. Ah, udah ini terakhir Bu ya, silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terkait akreditasi kampus tadi Pak, saya punya legesan yang tahun 2022. Itu kira-kira Pak berlaku nggak itu Pak? Tadi kan katanya yang terbaru Bu, suruh yang terbaru. 2000, berarti 2022 nggak bisa ya Pak? Udah lama kali itu. Ibarat kalau makanan udah basi. Oke lah Pak, iya Pak. Ya, makasih banyak ya Pak. Oh, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Satu lagi Pak, Oh iya Pak. ini saya kan tamat 2019. Ya, Apakah leges yang lama itu ijazahnya atau harus baru lagi Pak? tadi 2022 aja udah basi Pak, apalagi 2019. Oh iya, iya. Makin lebih lama lagi. Jadi harus datang ke kampus Pak ya, leges baru Pak ya. Ya, ya Pak, silakan. Nanti hari Senin datang lihat kampus kita ya kan. Bawa oleh-oleh kalau ibu bawa oleh-oleh. Jadi Bapak Ibu kita cukupkan saja ya Bapak Ibu malam ini ya. Biar kita nggak bosan nanti. Nanti kita kalau udah apa banyak tugas-tugas. Jadi siapkan aja Bapak Ibu ya. Siapkan aja apa yang bisa kita siapkan hari ini dan jangan tunggu esok. Bagi yang ada yang masih PT ya mohon kabar ya Bapak Ibu ya. Bersabar. Insya Allah pasti dikabari itu nggak mungkin nggak dikabari. Ya Bapak Ibu ya. Sampai sini mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Izin. kasih Pak Heri Fadli atas penjelasannya dan Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus pantau grupnya Bapak Ibu, kita bisa juga sharing-sharing di yang sudah terbentuknya sambil menunggu jadwal berikutnya kapan kita akan buat lagi kegiatan seperti ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di Zoom kita dan mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini bermanfaat dan selamat istirahat Bapak Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar Zoom ya Bapak Ibu. Selamat istirahat. Terima kasih Bu.